nanti dari lembah kegelapan menuju bukit yang terang benderang. Maksudnya apa ya? Kamu bakal merdeka, kamu bakal menjadi hamba yang beruntung, selamat, selamat dunia wal akhirah, selamat. Tambahin lagi dunia barzakh warna, selamat, selamat banget. Makanya Nabi pernah bilang sama sahabat, antum fi zamanin law taraktum, kalian ini berada di satu zaman yang kalau kalian tinggalkan usyuru ma umira bihi halak. Kamu berada di satu zaman yang kalau kamu tinggalkan 1/10 dari yang aku sampaikan, pasti kalian celaka, binasa kalian, nggak ada yang selamat, kata Nabi. Tapi kata Nabi bakal datang satu zaman yang kalau dia ngerjain 1/10 aja dari yang aku sampaikan, najah, kata Nabi, selamat dia. Zaman yang mana? Zaman kita. Makanya Imam Ibnu Ruslan itu di dalam Zubat mencocoki kalimatnya itu dengan zaman sekarang. Wa'mal walau bi usyri zakati takhruj bi nuril ilmi min dhulumah. Amalin deh 1/10 aja, seperti ente ngeluarin zakat tuh hitungannya kayak ente ngeluarin zakat 1/10 aja dari apa yang Nabi sampaikan, dari syariat yang diajarin Nabi, maka kamu bakal selamat. Intinya begitu. Oh, orang kalau mendengarkan hadis-hadis yang disampaikan Nabi ini dengan hatinya, bukan dengan telinga kepalanya, dia bakal giat banget nih, berusaha keras buat ngamalin, ngejalanin. Karena bahasa kasarnya lu nggak perlu repot ngaji kitab yang lain deh. Lu nggak usah repot ngaji kitab yang lain. Lu amalin aja apa yang ada di kitab ini nih. Lu bakal jadi orang yang istimewa. Bahasa kasarnya begitu. Lu istimewa banget pasti. Gimana kagak? Suruh ente dia. Ini fadilah azan, fadilah azan. Kalau orang dengerin pakai hati, rebutan orang mau jadi muadzin. Berebut orang menjadi muadzin, cuman azan doang digaji sama Allah, sebegitu hebatnya. Man adzana li shalah, kata Nabi. Barang siapa yang berazan, memandangkan azan untuk pelaksanaan sholat, sabar asinin 7 tahun dia jadi muadzin, muhtasiban, ikhlas karena Allah, bukan karena ngarep gaji dari DKM. Ikhlas karena Allah. Kalau sekarang hati urusan DKM jadi proyek, malah bakat ya. Urusan DKM masjid jadi proyek, duit masuk ke masjid banyak, tabungan lu sisain gak apa-apa. Wah, kurang makmur nih masjid, panggil lagi guru, suruh ngajar lagi di masjid. Bisanya malam doang, tambahin waktunya subuh. Pengajian lakinya kebanyakan, tambahin. Udah banyak pengajian lagi, tambahin pengajian buat perempuan. Jangan bangga, oh uang kas masjid ada sekian, buat apa? Lo mau buat apa? Lo mau pakai buat apa? Itu punya masjid, bukan punya lo. Tugas lo ngamalin, lo salurin duit masjid, lo tasarrufin tuh. Paham? Haji yang benar makanya. Masjid gede doang, makmurnya kurang. Makanya pernah ada yang tanya ke saya, Habib, menurut antum lebih afdol nguakafin tanah buat bangun masjid apa buat kuburan atau buat pondok? Zaman sekarang, jujur, zaman sekarang buat pondok kalau nggak buat kuburan. Lo punya duit banyak, lo sedekah, lo beli tanah, kalau nggak buat pondok pesantren, buat kuburan. Karena kenapa? Yang pertama, umat Nabi Muhammad kebanyakan begonya sekarang. Soal itu saya nih, ya apa ada
adanya nih, fair-fairan aja kita mainnya. Oke? Umat Nabi di zaman sekarang udah banyak yang bego. Udah habis umurnya digila sama dunia, otaknya udah habis dijajah sama dunia. Sampai udah kagak sempat. Kenapa bangun pondok? Buat ngebenahin, buat membenahkan apa namanya, penerus estafetnya baginda Nabi dari kaum yang muda-muda. Kenapa buat makam? Kesian orang Islam. Orang Islam zaman sekarang kesian. Udah meninggal aja masih ditagih kontrakan makam. Salah satu contoh yang perlu dicontoh nih sama orang banyak yang ada umumin nih. Ya. Sekarang kan Habib lagi pada dikata-katain. Tapi dari golongan mereka yang kata-katain Habib belum pernah ada yang kayak Habib satu ini. Mewakafkan tanah 12 hektar, dibikin pemakaman Al-Muhdar, namanya pemakaman Al-Muhdar di Pekapuran, diwakafin. Yang bagian depan buat khusus habaib, bagian belakangnya buat khusus non habaib. Gratis. Gratis. Lah itu maintenance bagaimana? Digaji dari kerjaan yang lain. Nggak dipungut biaya dari keluarga almarhum yang dikubur di situ, enggak. Itu contoh. Makanya ada bilang, zaman sekarang duit jangan ditaruh di hati emang, tapi di tangan nggak boleh nggak ada duit. Karena kenapa? Kalau di tangan lu nggak megang duit, lu mati buang kanin lah. Ya, mau buluin pakai duit, kang acul gani pakai duit, tahlil pakai duit. Semua pakai duit. Semua pakai duit. Orang yang perkataannya itu mengajak orang, menyerukan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan amal yang soleh. Mana menurut ente, kata Allah Ta'ala, mana menurut ente orang yang paling bagus dari orang ini? Siapa? Ada. Dari orang yang suka mengajak orang ke Allah Ta'ala, menyerukan orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyerukan orang untuk beramal dengan amal yang saleh. Siapa orang yang lebih bagus dari ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan dijelaskan oleh para ahli tafsir, nazalat hadhil ayatu, ya, turun ayat ini fil muadzin. Ayat ini turun di dalam perihal muadzin. Amalnya orang muadzin hakikatnya dia ngapain? Muadzin hakikatnya ngapain dia? Orang punya azan doa Allah Akbar, hakikatnya nggak gitu. Dijelaskan oleh para ulama-ulama kita, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Kita dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugasnya muadzin itu menyerukan orang ke Allah. Begitu doang nih. Habis itu lu jalan kerja, lu lupa udah sibuk sama kerjaan. Lah masih keren itu, walaupun lupa ente. Atau gak ketemu deh tuh orang yang terzalimi. Wa qada'a hajatil muslim, atau ente berniat, siapa orang muslim yang punya hajat saya bakal bantu. Kanat lahu ka'ajri hajatin mabruratin, maka Allah udah siapin pahala haji mabrur buat itu orang. Insyaallah. Haji kan? Kenapa? Allah wa Nabi tahu umatnya banyak yang dikasih kemampuan sama Allah. Walaupun gak dikasih kemampuan, tapi Allah kasih izin buat dapetin pahalanya. Allah gak haramin pahalanya. Orang yang berangkat ke sono pakai furodat tadi, belum tentu Allah bagi hajinya mabrur atau umrohnya mabrur. Boleh jadi Allah haramin mabrurnya itu buat dia. Duitnya miliaran, pergi haji furodat tiap tahun bisa, belum tentu hajinya mabrur. Tapi lu diam-diam
manis, bangun tidur pagi-pagi, ya enggak? Mulut bau jigong, bacin semua masih kumpul di situ. Tempelin tuh di hati. Ente tempelin tuh di dalam hati niat begitu. Saya niat gak mau ngezalimin orang, gak ada niatan mau ngezalimin orang. Udah dapat tuh ampunan dari dosa yang kemarin-kemarin ente buat. Yang pertama, yang kedua ente tempelin niat yang tadi. Pokoknya siapa orang yang terzalimi, ente bakalan tolongin. Atau ada orang muslim yang punya hajat sesuai kemampuan ane bantu dia. Makanya nggak ada salahnya tuh, nggak ada salahnya nih ya. Ente asal punya duit 100.000, ente pecahin aja tuh jadi 1.000-an, jadi 2.000-an, siapin aja. Ini buat sedekah tiap pagi aja. Buat sedekah pagi. Buat sedekah. Buat bantu orang muslim yang punya hajat. Buat bantu orang muslim yang punya hajat. Dicatat kami Allah Ta'ala ini dapat pahala haji mabrur. Berarti tiap hari bisa, tiap hari kita bisa haji mabrur. Tiap hari kita bisa haji mabrur. Jadi lo gak usah repot.